Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan salah satu materi dalam mata pembelajaran IPAS untuk kelas 4 SD atau MI. Lebih tepatnya, materi yang akan kita bahas dengan tema peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, apa saja bagian dari tema ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang peran dan tugasku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, kita akan belajar tentang peraturan dan tanggung jawab. Yang ketiga, kita akan belajar tentang interaksi sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, sebelum memasuki ke materi pembelajarannya, pembelajaran kali ini dilaksanakan dengan tujuan yang pertama, semoga peserta didik kalian bisa memahami adanya peran dan tugas serta tanggung jawab di lingkungan sekolah dan masyarakat, dan kalian juga memahami bagaimana cara menerapkannya. Selanjutnya yang kedua, diharapkan setelah mempelajari pembelajaran ini kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjalankan interaksi sosial dan tanggung jawab dengan baik dan benar. Nah, yang pertama, peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi anak-anak, semua orang itu mempunyai perannya masing-masing. Coba contoh, kalian di dalam lingkungan sekolah berperan sebagai apa? Tuh, sebagai murid. Sedangkan ibu jika di lingkungan sekolah berperan sebagai guru. Nah, masing-masing dari peran ini nanti mempunyai tugas dan kewajibannya masing-masing. Itu yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Nah, di lingkungan sekolah, yang pertama kita akan membahas di lingkungan sekolah dulu. Terdapat banyak sekali peran. Contoh, ada peserta didik atau siswa. Tugas mereka adalah belajar, mengerjakan tugas, dan mematuhi peraturan di sekolah. Selanjutnya ada juga berperan sebagai guru. Di lingkungan sekolah, guru tugasnya untuk mengajar, mendidik, dan mengarahkan para peserta didik untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Ada juga yang berperan sebagai kepala sekolah, ya kan? Di sekolah kalian ada bapak atau ibu kepala sekolah. Dia tugasnya apa? Dia tugasnya untuk mengelola, tugas dan tanggung jawabnya itu mengelola kegiatan sekolah dan menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan itu dengan baik. Selanjutnya mungkin ada juga seseorang yang berperan sebagai petugas keamanan. Di lingkungan sekolah tentu ada kan petugas keamanan kalian yang menjaga, mungkin seperti Pak Satpam contohnya, dia menjaga keamanan di lingkungan sekolah. Nah, coba ada apa lagi? Mungkin nanti bisa disebutkan secara mandiri, ya, masih ada banyak sekali peran yang ada di lingkungan sekolah. Nah, yang kedua, ada peran dan tugas di lingkungan masyarakat. Layaknya di sekolah, peran dan tugas yang ada di lingkungan masyarakat pun juga beragam. Mungkin anak-anak bisa mengamati ketika kalian berada di rumah, ada banyak sekali peran di sana. Mulai contoh ada kepala desa, ada Pak RT, ada kalian sebagai warga masyarakat. Nah, itu peran yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, masing-masing peran ini juga sama, dia memiliki tugasnya masing-masing. Mulai dari warga masyarakat, tugasnya apa? Tugas mereka ialah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan masyarakat, seperti itu. Terus kepala desa, tugasnya apa? Tugas kepala desa itu biasanya untuk mengelola para masyarakat, jadi untuk menjaga tradisi yang ada di sana, terus membuat kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti itu. Ada juga petugas keamanan, biasanya ada puskampling seperti itu. Ya, tugasnya apa? Tentu untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang peran dan tugas dari masing-masing peran yang ada di lingkungan sekolah maupun masyarakat, nah kita akan mempelajari apa itu peraturan dan tanggung jawab. Peraturan sendiri itu terdiri dari dua macam, ada peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Peraturan tertulis biasanya dibuat oleh pemerintah, pemimpin negara, maupun pengelola dari suatu tempat tertentu, yang mana peraturan tertulis ini bersifat mengikat dan memaksa.
Adapun biasanya sanksi dari peraturan tertulis ini juga bersifat tegas. Kita jadi contoh peraturan tertulis yang ada di lingkungan masyarakat. Apa? Contohnya biasanya di rumahnya kepala desa atau ketua RT-nya tuh ada tulisan tamu lebih dari 24 jam wajib melapor. Nah, itu peraturan tertulis yang ada di lingkungan masyarakat. Sedangkan contoh dari peraturan tertulis yang ada di lingkungan sekolah apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu biasanya kan ada di setiap kelas itu ada peraturan tertulis. Itu biasanya sanksinya juga tegas. Biasanya kalau telat nanti hukumannya apa? Itu sifatnya tegas. Sedangkan yang kedua ada peraturan tidak tertulis. Itu cenderung lebih santai, lebih informal sebenarnya. Tapi itu juga sudah menjadi peraturan yang diyakini secara terus-menerus, biasanya bersifat secara lisan saja. Contohnya apa? Ketika di lingkungan masyarakat ya, contoh di masyarakat tersebut sudah mempunyai kebiasaan setiap bulannya kerja bakti. Nah, itu menjadi peraturan namun secara tidak tertulis. Semua warga masyarakat harus mengikuti kerja bakti. Nah, itu di lingkungan masyarakat. Sedangkan di lingkungan sekolah, misal ada peraturan ketika masuk kelas ada bapak ibu guru yang menyambut, kita harus salim. Nah, itu peraturan tidak tertulis. Walaupun tidak tertulis, tapi kalian sebagai siswa-siswi harus bersalaman dulu kepada para bapak ibu guru. Itu contoh peraturan tidak tertulis. Nah, selanjutnya tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri memiliki makna melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan siap menerima resiko dari perbuatannya. Jadi ketika masing-masing dari peran tadi itu memiliki tugas, tentu dia memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang harus mereka laksanakan. Nah, ketika kita memiliki tanggung jawab itu artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan atau kita jaga. Jadi ketika mendapatkan tanggung jawab, kita harus berusaha untuk melakukan tugas tersebut dengan baik, menjaga apa yang kita miliki dan berperilaku baik terhadap orang lain. Contohnya ketika sebagai siswa kalian diberikan tugas PR untuk mengerjakan beberapa soal di rumah. Nah, itu tanggung jawab kalian untuk melakukannya. Kalian harus mengerjakan soal itu. Nah, itu yang disebut tanggung jawab. Contoh lain mungkin yang ada di lingkungan masyarakat. Contoh ada penjaga keamanan, ada satpam di sebuah wilayah. Nah, mereka juga bertanggung jawab ketika mungkin ada maling yang masuk. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga keamanan itu. Bagaimana caranya agar maling itu tidak masuk dan keamanan di wilayah tersebut tetap terjaga. Itu tanggung jawab dari Pak Satpam wilayah tersebut. Baik, sampai sini paham ya apa yang Ibu sampaikan. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan belajar tentang interaksi di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah cara berkomunikasi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita berbicara, saling sapa menyapa, kita melakukan transaksi jual beli, itulah yang dinamakan dari interaksi sosial. Jadi interaksi sosial ini dapat berupa berbicara, berbagi informasi, bekerja sama, atau bahkan hanya sekedar berkumpul atau bersosialisasi dengan orang lain. Itu juga dinamakan interaksi. Melalui interaksi ini, manusia membangun hubungan, memahami satu sama lain, mempengaruhi perilaku, dan mengambil keputusan bersama. Interaksi sosial dapat disimpulkan sebagai cara manusia berhubungan dengan orang lain, dan ada beberapa syarat. Ada dua syarat terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama adanya kontak sosial, dan yang kedua adanya komunikasi. Jadi tanpa adanya kedua ini itu tidak bisa dikatakan dengan interaksi sosial. Jadi ketika
ketika kita melakukan kontak sosial. Kontak sosial itu bisa berubah langsung atau tidak langsung ya. Jadi bukan hanya bertemu secara langsung saja, namun ketika kita melakukan telepon mungkin ataupun mengirim pesan melalui WhatsApp, itu juga kontak sosial. Dan adanya komunikasi di dalamnya, itulah yang dinamakan interaksi sosial. Baik, selanjutnya jenis-jenis interaksi sosial. Dalam pembelajaran kali ini ada 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial antar kelompok. Yang kedua, ada interaksi sosial antar individu. Dan yang ketiga, ada interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Jadi yang pertama, interaksi sosial antar individu. Ini terjadi antara 2 kelompok atau lebih. Jadi yang pertama, interaksi sosial antar kelompok. Interaksi ini terjadi antar 2 kelompok atau lebih. Kelompok-kelompok ini memiliki latar belakang yang berbeda biasanya. Mungkin adanya contoh ya, kerjasama antara pendidikan sekolah dengan pendidikan pesantren, seperti itu. Itulah yang dinamakan interaksi sosial antar kelompok. Mungkin juga kalian ketika ada di kelas ya, kalian dibagi di beberapa kelompok dan antar kelompok itu kalian melakukan diskusi lagi. Nah, itu juga interaksi antar kelompok. Yang kedua, ada interaksi sosial antar individu. Interaksi antar individu ini biasanya sering kita lihat dan kita lakukan. Jadi interaksi ini hanya melibatkan individu dengan individu lainnya, seperti bercengkrama, diskusi kecil mungkin, terus jual beli, saling sapa menyapa, ataupun mungkin bisa telepon via WhatsApp, kirim pesan. Nah, itu interaksi antar individu. Yang ketiga, ada interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. Jadi tidak hanya dengan manusia saja, tapi interaksi itu juga bisa dilakukan dengan alam sekitar. Contoh, kita berinteraksi dengan alam dengan cara menanam tanaman. Terus juga kita mungkin bisa berinteraksi dengan kamar kita dengan cara menata bagian-bagian dengan baik. Nah, itu dinamakan interaksi individu dengan sekitar. Baik, mungkin sampai sini bisa dipahami ya penjelasan yang saya sampaikan. Jika bisa dipahami, mungkin bisa dipelajari lebih lanjut lagi di rumah ya, dengan mengamati lingkungan sekitar, bagaimana interaksi di lingkungan sekitar kalian. Kalian juga bisa mempraktekkan secara langsung bagaimana itu tugas dari seorang siswa-siswi, bagaimana itu peran dari siswa-siswi, apa tanggung jawab kalian. Kalian harus bisa mempelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.